Iya, sebenarnya mereka tuh semuanya ya, termasuk orang-orang hebat ya, apalagi terpilih itu luar biasa gitu. Tapi mereka itu masing-masing punya anggota begitu banyak ya, begitu besar dari tiga 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 ini ya, tiga calon, jadi tiga calon sepasang, tiga-tiganya mempunyai begitu banyak anggota. Mami lihat luar biasa, mereka juga bicaranya semuanya bikin bingung kan. Nah, tapi mereka ini juga berdoa loh, Mami lihat masing-masing masing-masing. Iya, sebenarnya mereka tuh semuanya ya, termasuk orang-orang hebat ya, apalagi terpilih itu luar biasa gitu. Tapi mereka itu masing-masing punya anggota begitu banyak ya, begitu besar dari tiga 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 ini ya, tiga calon, jadi tiga calon sepasang, tiga-tiganya mempunyai begitu banyak anggota. Mami lihat luar biasa, mereka juga bicaranya semuanya bikin bingung kan. Nah, tapi mereka ini juga berdoa loh, Mami lihat masing-masing masing-masing anggotanya itu ada yang syukuran, berdoa, puasa untuk supaya calon yang didukungnya ini terpilih gitu. Mereka semuanya kusuk gitu semuanya. Masing-masing pengen minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya calonnya terpilih. Yang calon kedua juga begitu, semuanya minta berdoa sama Tuhan, puasa, syukuran macam-macam dengan cara apapun supaya terpilih gitu. Nah, di sini apa apa jawaban Tuhan seperti apa? Apa Tuhan pilih kasih gitu ya? Kalau Mami bisa sampaikan kepada masyarakat, masa sih Tuhan kalau misalnya yang pasangan pertama dia yang terpilih, tapi mereka semua berdoa. Apa kalau yang kedua, ketiga nggak terpilih, berarti Tuhan nggak pilih kasih sama mereka, atau yang kedua terpilih dengan yang ke satu dan ketiga mereka pilih kasih gitu. Yang ketiga terpilih itu seperti mereka juga merasa sama-sama berdoa dan kuat dan puasa dan segala macam. Mereka ingin semuanya terpilih, tapi jangan bikin Tuhan bingung gitu kan. Lebih baik kita serahkan kepada Tuhan untuk ketiga calon ini, pasangan ini menjadi pimpinan atau menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar pilihan Tuhan gitu, bukan pilihan manusia ini. Lebih baik kita serahkan ini adalah sebagai pilihan Tuhan dan kita jangan menyalahkan siapapun. Nah, yang jelas dari pilihan yang akan nanti Tuhan tentukan, dengan cara apapun kita sudah berusaha, tapi pilihan Tuhan tidak ada yang bisa dirubahkan. Itu semoga dan harus pasti ya, orang ini adalah memimpin Indonesia untuk menjadi masyarakat yang makmur, untuk masyarakat Indonesia jadi sejahtera, dan pemimpin ini benar-benar memperhatikan bangsa Indonesia, tanah airnya itu menjadi lebih baik dan jadi kebanggaan di antara bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Jadi Indonesia ini harus menyolok lebih baiknya di antara bangsa-bangsa lain dan menjadi suatu kebangsaan, karena Indonesia kan ada 34 provinsi, besar sekali itu dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Nah, ini kita Tuhan memberikan pemimpin yang baik dari antara tiga calon ini. Kita doakan saja, pasti itu yang terbaik. Jadi jangan ada saling menyalahkan, karena udah pilihan Tuhan, tidak bisa diutik oleh siapapun. Kalau dilihat juga ya, mereka ini memang bagus ya, pengalamannya dari Pak Prabowo ini, pengalamannya kan udah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Gibran ini kan pengalaman kurang, cuma pernah menjadi pejabat juga gitu kan. Jadi sebenarnya dia juga seimbang gitu dengan orang yang berpengalaman lalu
anak muda lagi, belum pernah ada kan anak muda ini. Anak muda bisa masuk ke dalam dalam pilihan ini ya. Jadi masyarakat juga bingung sebenarnya nih. Ini ada anak muda, tapi apa salahnya juga ya? Generasi muda juga kan ingin bisa gitu untuk memimpin ya. Jadi mami pikir sih tidak masalah gitu. Karena satu ada yang berpengalaman, yang satu memang masih muda dan kurang berpengalaman. Jadi ini bisa ada satu keseimbangan. Nah, semoga aja Tuhan memberikan yang terbaik nih buat kita semua. Yang penting mereka bisa mengatur masyarakat atau membuat masyarakat Indonesia menjadi makmur dan menjadi sejahtera. Jadi itu tidak masalah. Iya. Misi-misi yang dibuat itu memang sangat bagus ya. Ya, setiap orang juga mempunyai misi-misinya sangat bagus. Tapi masyarakat yang terpenting adalah masyarakat juga bisa menerima sesuai dengan apa yang mereka sudah keluarkan ya. Tapi kalau Mami lihat pasti ini pasti pilihan Tuhan yang terbaik lah, nggak bisa dialihkan oleh pilihan manusia gitu, nggak bisa, udah pasti yang terbaik apapun dia itu akan tetap terjadi mau dibuat seperti apa juga. Saya juga lumayan anak-anak muda semua itu. Yang penting tanggung jawab sih ya, tanggung jawab untuk memimpin bangsa Indonesia, bukannya bangsa yang kecil loh, ini 34 provinsi begitu banyak gitu kan. Dengan mungkin planning atau kerja kerasnya itu sangat diperlukan di sini. Ya, setuju-setuju aja sih. Yang penting kan kita sama-sama berdoa lah supaya memang masyarakat ini, yang penting mereka tuh melihat jangan untuk kepentingan pribadi, tapi melihat ke bawah gitu. Ke bawah ini perlu arahan, perlu bimbingan. Ke bawah ini juga mereka perlu nyaman ya, perlu ide-ide yang cemerlang. Mungkin anak muda juga bisa kan mempunyai ide-ide yang bagus walaupun belum berpengalaman, tapi ada yang mendampingi juga orang yang berpengalaman. Iya, kita jangan saling menjelekkan satu sama lain ya. Juga antara pendukung A, pendukung B atau C. Nah, itu tidak boleh saling menyalahkan. Misalnya sudah terjadi pilihan mereka tidak terpilih. Nah, itu kita saling ini aja legowo ya, dengan hati yang lega saja, dan kita saling dukung. Siapapun yang terpilih itu harus didukung. Gitu. Harus didukung bersama-sama. Harus kita juga bukannya yang terpilih siapa lalu tanggung jawab mereka gitu, tapi masyarakat kita semua bahkan yang tidak terpilih juga harus mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi dia juga harus mendukung siapapun itu pemimpinnya yang sudah terpilih oleh Tuhan, itu didukung oleh semua masyarakat Indonesia supaya kita sama-sama, kan tujuannya kita pengen sejahtera nih, kita tujuannya pengen makmur, pengen nyaman, pengen kaya. Indonesia kaya loh, kita semuanya pengen merasakan itu. Jadi dengan pimpinan yang baik, mengarahkan bagaimana masyarakat yang biasa-biasa saja lalu bisa diberikan sesuatu, dukungan, diberikan arahan, jadi mereka mempunyai penghasilan yang baik. Terutama kan banyak tuh yang orang-orang di daerah-daerah ya. Nah, di daerah-daerah juga kan perlu, kalau didukung itu mereka jadi daerah yang maju loh. Jadi harus ada tanggung jawab, bukannya hanya pemimpin aja, tapi pribadi kita juga punya tanggung jawab sendiri gitu. Oke Mami, makasih Mami. Arul. Yes, Abang. Gimana nih Bang Arul? Bang Arul udah dengar belum ceritanya? Ketika pajak motor kita mati, kita nggak boleh isi-isi. Kenapa Bang Arul sebagai pengusaha teh gimana? Kalau kita sih udah dengar, cuman masih belum terlalu detailnya. Cuma yang kita tahu katanya kalau pajaknya mati,
kalau pajaknya mati itu nggak bisa isi bensin. Kalau saya sih ini disclaimer aja ya. Kalau saya sih kurang setuju. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya antara di mana pajak mati sama bensin. Sedangkan nggak ada namanya kaitan gitu loh. Jadi kami terkendala sih kalau kayak di bidang usaha begini. Kalau namanya diperlakukan seperti itu, kayak gitu sih bang. Tapi kan pengaruh kan sering jalan-jalan ke mana kan saat mati bensin kan gimana tuh Bang? Kalau pajaknya mati? Nah itu dia bang, makanya kita sebagai masyarakat ataupun kita pembisnis begini, namanya kan bisa kemungkinan kita kadang-kadang pajak mati pun juga kita tanggalnya kurang tahu, kurang tepat tanggalnya dan sebagainya. Makanya kalau kita lagi perjalanan jauh kayak gitu ternyata kita nggak bisa isi bensin, waduh itu udah pasti kita terkendala habis lah kayak gitu. Itu sih. Pengaruh kan setuju ya? Kalau saya sih kurang setuju sih, karena nggak ada kaitannya seperti itu.